Sekarang kita ngebahas tentang algoritma Instagram yang saya ambil kesimpulannya dari Help Center di Instagram. Saya ngambil beberapa kesimpulan ya. Pertama, dari segi post nih. Dari segi post dulu. Jadi, kalau kawan-kawan ngeposting di Instagram, kemungkinan besar yang menjangkau itu 10%. Jadi kalau misalkan kawan-kawan punya follower 10.000, kemungkinan besar paling 10% ya. 10%-nya berarti kira-kira 1.000 lah ya yang lihat gitu. Itu kira-kira maksimalnya. Kalau misalkan kontennya nggak bagus-bagus banget, biasanya kurang dari 10%. Tapi kalau udah lumayan bagus, banyak yang ngeliat, terus kemudian juga banyak yang komen, banyak yang like, itu kemungkinan besar 10%. Tapi kalau yang komennya udah ribuan, ratusan, bener-bener ramai banget, itu biasanya lebih dari 10% gitu, bahkan cenderung bisa viral. Tapi kalau di Facebook sekarang udah 1%, udah ngeri ya. Jadi kayak kawan-kawan punya 10.000 follower, kemungkinan besar ya cuma 100 yang lihat gitu, kan ngeri banget ya. Yang lainnya nggak masuk gitu, nggak ngelihat. Makanya mungkin ini jawaban kenapa bisnis kawan-kawan di Instagram itu kok makin lama makin sepi, padahal followers banyak, nambah terus gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari algoritma Instagram, atau ibaratnya algoritma tuh apa ya, yang ngatur tapi robot gitulah, intinya kayak gitu. Kemudian shadow ban itu adalah jadi keadaan dimana akun kawan-kawan itu di banned sama Instagram tapi kawan-kawan nggak sadar. Dan ini biasanya di bannednya itu temporary, nggak permanen. Nah ini biasanya karena spamming. Spamming itu karena pertama kawan-kawan menggunakan tools atau nge-like orang terlalu cepat ya, dan apalagi nge-spam lewat auto comment pokoknya udah di update algoritma Instagram yang terbaru itu udah sangat-sangat sensitif lah, sangat-sangat sensitif. Kalau bisa saran saya nggak usah pakai auto comment karena itu cenderung bisa di banned, bahkan bisa diblokir akun kawan-kawan. Kemudian yang ketiga adalah di sini Instagram menekankan untuk kawan-kawan fokus stories ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mengupdate stories itu terjauh dari indikasi robot, insya Allah akun Instagramnya bisa sehat kayak gitu ya. Kemudian masalah hashtag juga, dulu 30 satu postingan, sekarang kita cuma bisa maksimal itu 5. Kalau ada yang bisa di atas 5 itu ya bagus, tapi saya nggak menyarankan karena bisa di banned. Saya udah kena. Jadi saran saya satu postingan itu 5. Dan kebanyakan kan kawan-kawan ada beberapa ya, jadi posting dulu, habis itu di komen pakai hashtag ya. Jadi bikin dulu tulisannya, terus di komen itu ditambah hashtag. Nah sebenarnya itu udah nggak ngaruh sekarang. Jadi hashtag ini memang pengaruhnya udah nggak begitu kuat di dalam si Instagramnya, tapi kalau di dalam brand awareness itu kuat kayak gitu. Jadi hashtag paling sekarang maksimal 5 lah. Ya kalau kawan-kawan ikut kelas ini saya sarankan 5, nggak lebih dari 5 karena bahaya. Saya nggak menyarankan soalnya takut kena banned apa, di blok permanen gitu. Kemudian apa sih sebenarnya tujuannya Facebook dan Instagram ya? Instagram di sini untuk mengubah algoritma mereka atau mengubah aturan main mereka itu. Pertama, karena mereka ingin menjauhkan diri dari hoax. Kalau kawan-kawan tahu skandal Facebook ya dan Instagram, data mereka bocor, data pengguna Facebook dan Instagram bocor untuk kepentingan politik salah satu presiden Amerika yang sekarang udah jadi gitu. Kemudian kedua, membatasi bot. Membatasi bot adalah maksudnya membatasi penggunaan tools. Jadi di sini Instagram itu menitik beratkan pada aktivitas manusia, karena balik lagi prinsipnya Instagram itu adalah sosial media, bukan selling media. Jadi mereka menginginkan manusia lebih banyak terjun, tapi bukan berarti tools nggak bisa dipakai, bukan. Tools bisa dipakai, cuma ya gitu sekarang batasannya udah sangat-sangat terbatas ya ruang geraknya. Makanya kalau saya sekarang udah nggak seaktif dulu pakai tools. Sekarang saya pakai tools itu sementara ini pakai 2 ya, Grammatic sama Gramcaster. Dan Gramcaster saya gunakan cuma buat auto post aja, udah. Kalau pakai auto follow saya settingnya paling 20 follow per jam kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang paling ketara banget adalah menggiring ads ya. Jadi kita dipaksa untuk memakai layanan dari Instagram atau Facebook, yaitu advertisingnya.
advertisementnya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai ads, kita bayar ke Facebook untuk mengiklankan produk kita, itu jangkauannya akan 10 kali lebih banyak menggunakan ads ketimbang memakai Instagram organik. Kelihatan banget, soalnya ini awalnya juga itu yang terjadi di Facebook. Kita daftar segala macam gratis. Ya ibaratnya gini lah, no freelance lah, nggak ada makan siang gratis. Pasti ada maksud di mana kawan-kawan mendaftarkan diri gratis, ya kan? Buka Instagram, bikin akun Instagram sama bikin akun Facebook, kawan-kawan nggak dipungut biaya kan? Makanya itu gratis pasti ada maksudnya, dan maksudnya adalah mereka mengumpulkan crowd, mereka mengumpulkan massa, yang kemudian nanti masanya udah banyak, mereka dibuat segmentasi pelanggan, dan segmentasi pelanggan itu dijadikan untuk alat beriklan. Jadi kalau kawan-kawan masih berpikir Facebook dan Instagram adalah perusahaan sosial media, itu salah. Mereka adalah perusahaan iklan. Oke, dari sini mulai kebuka ya maksudnya apa, kenapa saya menyarankan untuk kawan-kawan memakai advertisement di Facebook dan Instagram. Oke, itu aja. Dan kalau kawan-kawan melihat ini di atas tahun 2018 atau 2019 dan lain-lainnya, ini semua akan terus berubah. Sama seperti algoritmanya Facebook. Dulu Facebook itu 10% dulu, dan lama-lama udah makin jalan, masuk ke tahun berapa sekarang? Masuk ke tahun ke-9 atau 10, saya lupa. Facebook itu sekarang algoritmanya tinggal 1%. Jadi kalau kawan-kawan punya friend 5.000, kemungkinan besar ya 1% yang lihat postingan kawan-kawan. Ngeri ya, ngeri banget itu. Nah, semuanya akan berubah terus, dan kemungkinan besar Facebook, Instagram juga akan begitu. Jadi nanti kita di materi bonus kita juga akan membahas ya. Makanya tugas-tugasnya nanti dikerjain. Di materi-materi bonus kita akan membahas tentang solusi-solusi yang insya Allah bisa kita lawan ya. Insya Allah bisa kita gunakan untuk menjauhi dari algoritma Instagram yang terus berubah. Kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.